Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort GKI Sampit edisi 1 Mei 2025. Adapun sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 17 dengan judul Kecaman tentang berbagai ketidakadilan. Saya akan bacakan ayat yang ke 8 sampai 9 sebagai berikut. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Hanya kamu sendiri yang tinggal di negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia ini banyak terjadi persoalan-persoalan, yaitu ketidakadilan, keserakahan, korupsi, dan juga menyerobot hak-hak orang lain. Itu tidak lain disebabkan oleh karena hawa nafsu manusia, hawa nafsu kedagingan manusia yang ia tidak kendalikan dengan baik. Dan itulah yang diceritakan dalam nas kita hari ini dari Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 17 ini. Seperti yang dikatakan dalam ayat 8 sampai 9 ini, bahwa di kalangan orang-orang Israel terjadi yang disebutkan dengan, yaitu menyerobot rumah demi rumah dan juga ladang demi ladang, tanah dari sesama. Dan itulah membuat yaitu orang lain menderita, tidak punya rumah, tidak punya tanah, dan itulah yang menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Sehingga ayat 9 dikatakan bahwa Allah telah bersumpah bahwa ladang-ladang dan rumah-rumah itu akan ditinggal, yaitu sunyi sepi, tidak ada penghuni. Atau dalam arti bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Mereka akan dibuang, yaitu ke dalam pembuangan di Babel. Dan itulah akibat dari yaitu dosa mereka, keserakahan mereka, tidak menghiraukan firman Tuhan yang mengajarkan keadilan, kedamaian, cinta kasih yang mengalir dalam kehidupan umat Allah itu. Sehingga dengan demikian bahwa keserakahan itu menimbulkan pembuangan, penghukuman terhadap dosa orang-orang Israel itu. Sehingga dari nas ini perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita sekarang ini, di kekinian kita ini. Yang pertama ialah persoalan ketidakadilan, korupsi, penipuan, penyerobotan, premanisme, dan lain-lain adalah disebabkan oleh hawa nafsu keserakahan manusia itu. Sehingga sebagai manusia beriman, pesan dari nas ini ialah kendalilah dirimu, janganlah engkau serakah terhadap segala sesuatu harta, yaitu dunia ini, sehingga itu tidak akan mendatangkan sukacita,
Tapi sebagai orang beriman, bertobatlah, kendalilah hawa nafsu dan kendalilah keinginan-keinginan daging itu dengan sewajarnya, dengan sebaiknya, demi kebaikan bersama sejahtera dalam hidup ini. Yang kedua, hasil keserakahan, hawa nafsu, korupsi, perampasan, dan lain sebagainya, itu tidak akan membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan ini, tapi justru akan membawa penderitaan dan malapetaka, seperti Israel dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Yang ketiga, hawa nafsu, keserakahan adalah dosa, sehingga jangan lakukan. Kalaupun itu terjadi, bertobatlah, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita hasilkan dan kerjakan membawa sukacita, damai sejahtera, dan juga membawa selamat bagi hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami tetap berada dalam kehidupan yang berkenan kepadamu. Firman Tuhan pada saat ini memberikan pesan bagi kami, hidup dalam kedagingan, keserakahan, ketidakadilan, bahkan korupsi, merampas hak milik orang lain, tidak akan membawa sejahtera, tidak akan membawa sejengkal pun kebaikan, malah mendatangkan malapetaka. Terlebih mengobar keserakahan hawa nafsu adalah dosa yang harus kita hindari, yang kami harus hindari dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua dalam kehidupan ini tetap berkenan kepadamu. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan dan studi mereka, sehingga anak-anak kami diberkati menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil, menjadi kebanggaan bagi kami, terlebih menjadi puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga jemaat GKI Sampit ini secara khusus dalam pelaksanaan rangkaian perayaan, yaitu Paskah dan hari ulang tahun GKI, hari ulang tahun 186 Gereja Kalimantan Pengelis ini. Semua rangkaian yang mulai berjalan tanggal 30, yaitu 30 April 2025 ini, sampai tanggal 2 Mei 2025, semuanya berjalan dengan baik, dan itu membawa puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pun kami berdoa untuk segenap pekerja dan pelayan-pelayan-Mu di Gereja Kalimantan Pengelis ini, dimanapun berada bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Berkati para pekerja-Mu baik di tingkat sinode, resort, jemaat, lingkungan, dan kategorial, dan semuanya. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, segenap jemaat-Mu yang ada dalam persoalan, sakit, penyakit, dan segala hal beban dalam hidup ini. Tuhan Yesus adalah jawaban. Kami tetap harus taat dan setia menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup ini, pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.